Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Reza Atidia, Aldin Nur Febrian, dan Muhammad Hari Rafli. Pembahasan kali ini meliputi pengertian ekonomi kebijakan ekonomi internasional, instrumen kebijakan ekonomi internasional, tujuan kebijakan ekonomi internasional, kebijakan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional, kebijakan tarif dan non-tarif, kebijakan hambatan tarif atau tarif barier, serta kebijakan perdagangan lainnya. Pada pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi menurut Gilarso tahun 2004 adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa. Misalnya mengenai pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya mengenai pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman atau hutang atau loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, ada autarki. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, atau militer. Yang kedua, kesejahteraan atau welfare. Tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat. Maka, untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan atau restriksi dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan sebagainya akan dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti mengarah ke perdagangan bebas. Yang ketiga, proteksi. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran, terutama bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya. Posisi cadangan valuta asingnya lemah. Maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas tapi juga modal. Yang kelima, pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara
Pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasionalnya dengan kebijakan seperti perlindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh, mengurangi impor barang yang non-esensial dan mendorong impor barang-barang yang lebih esensial, dan mendorong ekspor. Lalu pembahasan selanjutnya ada kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi. Kebijakan pemerintah untuk mengajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga, dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil dari pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara ini hanya dapat dilakukan bila pasar dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat, politik dagang. Bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor impor. Yang kelima, larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya adalah kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, pengenaan bea masuk atau tarif merupakan kebijakan pembebanan pajak atas barang-barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa. Yang kedua, kuota impor. Kebijakan kuota impor dilakukan untuk membatasi masuknya barang impor dalam negeri. Pemerintah dapat menentukan jumlah atau jenis barang impor yang akan masuk ke dalam negeri. Hal ini akan membantu produsen dalam negeri untuk memproduksi barang yang dirasa mampu bersaing dengan barang impor yang dijual di pasar dalam negeri. Yang ketiga, pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi, sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. Yang keempat, kebijakan substitusi impor. Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen luar negeri agar dapat membuat sendiri barang yang diimpor di dalam negeri. Yang kelima, devaluasi. Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan sengaja. Dengan devaluasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga akan mengurangi pembelian barang impor. Selanjutnya, kebijakan tarif dan non-tarif. Tarif merupakan kebijakan perdagangan yang paling umum, sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor, sedangkan tarif ad valorem adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dan nilai barang-barang yang diimpor. Kebijakan hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk. Yang pertama ada bea ekspor, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Yang kedua, ada bea transito, adalah pajak atau bea yang dikenakan barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Yang ketiga, ada bea impor, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Masih lanjutan dari kebijakan tarif dan tarif. Selanjutnya ada jenis tarif. Yang pertama itu ada ad valorem duties,
yakni bea masuk pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut. Yang kedua ada specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang. Yang ketiga ada specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad valorem. Misalnya suatu barang tertentu dikenakan 10% tarif ad valorem ditambah 2000 untuk setiap unit. Selanjutnya ada efek tarif. Pembebanan tarif terhadap suatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Ada beberapa efek tarif tersebut ialah: yang pertama, efek terhadap harga; yang kedua, efek terhadap konsumsi; ketiga, efek terhadap produk; dan yang terakhir, keempat, efek terhadap redistribusi pendapatan. Selanjutnya, sistem tarif. Sistem tarif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, single column tarif; yang kedua, double column tarif; dan yang ketiga, triple column tarif. Kebijakan perdagangan lainnya. Sungguhnya, tarif itu adalah bentuk atau jenis kebijakan perdagangan yang paling sederhana dalam praktek perdagangan dunia di era modern ini. Kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional dengan menggunakan instrumen-instrumen kegiatan lainnya yang lebih kompleks. Ada 3 kebijakan ekonomi perdagangan internasional antara lain. Yang pertama ada politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang impor. Yang kedua ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Dan yang ketiga, politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Jadi kesimpulannya ialah suatu kebijakan sangat berperan dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun internasional. Kebijakan berarti mengatur dalam skala global. Perdagangan internasional tidak terlepas dari kebijakan yang multi ekspansi pasar, baik secara ekspor maupun bagaimana kebijakan ekonomi ketika memutuskan untuk impor. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.